ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله هاديا إلى صراطه المستقيم فجعله داعيا إلى سبيله ونذيرا ومبشرا وسراجا منيرا في ظلمات الشرك والكفر والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أسمعكم أيها الناس تلاوته فاستمعوا وأنصتوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Jamaah Majlis Kajian Fikih Keluarga atau Al-Ahwal As-Shakhsiyah rahimakumullah. Pada pagi ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang perkara nikah, di mana kita berbicara tentang arkanun nikah, tentang rukun nikah. Kita sudah sampaikan di antara ulama ada yang mengatakan bahwa rukun nikah itu terdiri dari sighah, kemudian al-aqidan, dua orang yang berakad, kemudian az-zawjah, yaitu calon istri, kemudian wali, dan seterusnya asy-syahidan. Ada yang mengatakan 5, seperti yang saya sebutkan tadi. Ada yang mengatakan lebih, tetapi memperinci sighat mereka bagi 2 sehingga jadi 2, yaitu ijab dan qabul. Kemudian al-aqidah mereka bagi 2, wali dengan calon suami. Kemudian ada sesudah itu az-zawjah, yaitu calon istri, dan selanjutnya asy-syahidat. Jadi pembagian-pembagian di dalam fikih itu terkadang tidak memberikan dampak yang besar secara hukum, hanya metode saja di dalam memperincinya. Jadi kalau ada yang menyebutkan mana rukun nikah, yang mengatakan 4, mana itu? Sighat, aqidan, 2 orang yang berakad, zaujah, yaitu calon istri, kemudian berikutnya adalah syahidan, 2 saksi. Ada yang mengatakan 6. Aqidan dia pecah 2, yaitu calon suami dengan wali. Sighat dia bagi 2, yaitu ijab dan qabul, sudah 4. Kemudian masuk zaujah, calon istri, dan ditambah dengan syahidan, 2 orang saksi. Jadilah 6. Artinya
pembagian-pembagian seperti itu tidak akan memberi dampak kepada hukum selama mereka menetapkan itu adalah suatu keharusan yang harus ada di dalam akad pernikahan. Namun yang perlu kita ketahui adalah masing-masing dari rukun itu tentu ada ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi. Kita sudah jelaskan ijab dan qabul, persyaratannya. Kemudian kita jelaskan az-zawj, calon suami. Para ulama mengatakan calon suami itu minimal tentu di sini harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah yang halal menikahi wanita yang menjadi calon istri itu. Jangan yang tidak halal. Di antara yang tidak halal adalah laki-laki kafir. La hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Wanita muslimah tidak halal bagi laki-laki non muslim, dan sebaliknya juga laki-laki non muslim tidak halal bagi wanita muslim. Itu adalah ketentuan yang tegas dan tidak bisa dirombak. Jadi kalau dipaksakan juga, hari ini banyak masyarakat kadang yang terpengaruh oleh tontonan, karena ada orang-orang yang lemah iman, tidak memiliki komitmen beragama, tetapi dia berada di dalam posisi yang populer di tengah masyarakat karena selebritasnya dan berbagai macam. Mereka menikah beda agama. Bukan hanya yang terjadi laki-laki muslim menikahi non-muslimah, tapi yang terjadi ada wanita yang beragama Islam tetapi menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Mereka mencari-cari cara agar diterima oleh orang banyak. Sampai dunia kiamat sekalipun, hukum pernikahan wanita muslimah dengan non-muslim itu hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Kalau terjadi, wajib dipisahkan. Dan siapapun yang menyetujui hal yang seperti itu dari kaum muslimin, berarti dia menentang hukum Allah, mendurhaka kepada syariat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, karena itu menjadi tanggung jawab wali. Jadi wali bertanggung jawab. Dia tidak boleh menikahkan anak perempuannya atau siapapun wanita yang di dalam tanggung jawabnya untuk menikahkannya. Haram bagi dia untuk menikahkannya dengan laki-laki non-muslim, walau bagaimanapun kedudukannya, sebagai apapun dia di tengah masyarakat. Nah, kalau dilakukan hal yang demikian, berarti itu adalah kedurhakaan kepada Allah dan merupakan dosa besar. Kenapa? Karena menentang ketentuan syariat secara terang-terangan. Apakah kalau seandainya ada hukum yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini yang bernaung di bawah negara atau apapun nama hukumnya, bisakah itu merubah ketentuan yang telah ditetapkan di dalam syariat? Tidak bisa. Dan siapapun yang punya kewenangan untuk mencegahnya, wajib untuk mencegahnya, terutama orang tua.
Nah, karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak bisa kita tidak peduli dengan perkara ini. Siapa yang menjadi teman, yang menjadi kawan dekat, seperti anak-anak sekarang. Nah, ujungnya atau akhirnya, di antara orang tua ada yang kalah ketika berhadapan dengan ini. Ini adalah tanggung jawab berat. Nah, jemaah rahimakumullah, itu syarat pertama. Calon suami itu adalah yang halal menikahi wanita tersebut. Yaitu tidak berbeda agama. Harus seiman. Kemudian tidak ada ikatan mahram antara mereka berdua. Jelas tidak ada ikatan mahram antara laki-laki dan perempuan, itu tidak ada ikatan mahram. Kalau ada ikatan mahram, hubungan mahram antara mereka, tentu mereka haram menikah. Orang suami istri tidak boleh ada ikatan mahram. Jadi jangan ada menyebut juga suami kita itu mahram kita, enggak. Kalau mahram enggak jadi suami awak itu. Istri mahram kita, tidak. Ini sering orang keliru memahami, dia katakan istrinya mahram dia karena alasannya sudah halal, kan gitu. Ya tidak. Istri bukan mahram suami. Apa buktinya? Itu mereka menikah. Kalau mereka ada hubungan mahram, mahram itu maknanya apa? Al-muharramat minan nisa, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Itu mahram dia. Mahram ada 3 sabab baru terjadi ikatan mahram. Yang pertama disebabkan oleh apa? Oleh nasab. Oleh nasab. Karena ada hubungan nasab. Hubungan nasab itu bisa ke atas, yaitu siapa? Bagi laki-laki, ibu ke atas, perempuan terus, ibu, nenek, dan sebagainya dari jalur ibu. Kemudian ibu dari ayah, terus ke atas. Nah, kemudian siapa lagi? Ke kiri dan ke kanan, ke samping. Saudara perempuan. Dan anak-anak saudara itu ke bawah. Sampai cucu cicitnya. Baik yang kandung, maupun yang sebapak, maupun yang seibu. Kemudian berikutnya adalah saudara ayah dan saudara ibu. Bibi, etek. Tapi sampai batas itu. Anak bibi bolehkah? Boleh, tidak ada ikatan mahram. Anak etek bolehkah? Boleh, tidak ada ikatan mahram walaupun sesuku di Minangkabau. Karena itu orang Minang tidak ada mengharamkan, cuma memantangkannya. Pantangan bukan suatu yang haram. Adat Minang tidak punya kewenangan untuk mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan anak etek, anak saudara ibu kita, bolehkah kita menikah? Boleh. Apakah ada ikatan mahram? Tidak. Sebagaimana dengan anak paman, anak saudara bapak kita, baik anak saudara laki-laki bapak maupun saudara perempuan bapak, bolehkah menikah? Boleh. Ya, saya tahu kalau sudah cerita ini pasti banyak yang
kerana nyo taja Assalamualaikum batali darah. Tidak, itu tidak benar itu. Jadi apa awak jo apa istri awak beradik kakak kontan bolehkah nikah? Boleh. Yang tak boleh awak jo petek awak, itu tak boleh. Jo pak tua awak tak boleh. Tapi ibu dengan anak petek boleh tak? Boleh. Kan sama darah, iya, sama nasabnya. Kalau dibuat binnya, dicontoh. Ada misalnya Ahmad punya anak laki-laki berdua. Ahmad punya anak Amir dengan Hamdan. Sudah? Berarti Amir bin Ahmad, Hamdan bin Ahmad, seibu sebapak juga. Nah, kemudian Amir punya anak laki-laki Arman. Nasabnya Arman bin Amir bin Ahmad. Hamdan punya anak Rina. Nah, Rina bin Hamdan bin Ahmad, kan sama Ahmad. Bolehkah antara Arman dengan Rina menikah? Ya boleh. Yang tak boleh siapa? Si Rina dengan bapak si Arman. Yang tidak boleh. Dengan Pak Etek itu tidak boleh. Tapi anak Pak Etek boleh. Dengan Etek tidak boleh. Anak Etek boleh. Nah. Apa dalilnya? Sederhana. Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra itu nasabnya bertemu itu. Sama laki-laki saja ke atas. Fatimah binti Muhammad Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Coba lihat. Fatimah putri Rasulullah binti Muhammad Rasulullah. Muhammad putra Abdullah bin Abdullah. Abdullah putra Abdul Muttalib. Sudah? Ali bin Abi Talib, Ali putra Abi Talib. Abu Talib putra Abdul Muttalib, ya sama. Jadi tidak ada ikatan mahram antara seseorang dengan anak bibinya, yaitu anak saudara perempuan ayahnya atau saudara laki-laki ayahnya. Tidak ada ikatan mahram. Begitu juga seseorang dengan saudara perempuan ibunya, saudara laki-laki ibunya, saudara perempuan ibunya kan sesuku nanti. Di anak saudara perempuan ibunya, tapi kalau dengan saudara perempuan ibunya, iya, itu mahram. Seorang perempuan dengan saudara laki-laki ibunya, ada mahram? Iya. Mamak kontan kalau dia awak, mamak kandung. Mahram kah? Iya. Nah, tapi dengan anak mama itu boleh. Saudara perempuan ibu, etek dari pihak ibu, tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Itu khalah namanya dalam bahasa Arab. Tapi anak etek itu halal menikah. Walaupun di Minang orang ini sesuku. Nah, karena itu adat Minang tidak mengharamkan. Cuma karena hubungan sosial dan kedekatan di dalam hubungan rahim yang terikat dengan suku, orang Minang memantangkannya. Nah, sebatas itu. Yang dipantang belum tentu haram. Kalau dibawa ke Jebo untuk orang sesurau, tak sado makan tu. Kok berpantang tu Pak? Kolesterol. Jadi pantangan itu belum tentu haram. Nah, karena itu berhati-hati kita. Kalau ada yang mengatakan orang Minang mengharamkan, berarti dia mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai ke situ kekuatan adat. Pantangan iya. Kenapa? Ada mudarrah. Karena itu kalau ditanyakan hukumnya,
Apa hukum menikahi wanita sesuku? Makruh. Tidak haram. Kenapa tidak disukai atau dibenci? Ada mudaratnya. Apa mudaratnya? Berserak cie. Nah, itu yang secara sosial menimbulkan mudarat. Kemudian dalam hubungan sosial ada kerumitan-kerumitan. Ya contohnya, bagi negari yang masih kuat menjalankan tradisi baralik dengan adat selingkah negari mereka, tapi itu sama sebenarnya, tidak terlalu berbeda antar negari. Kalau awak naik baralik ke rumah gadang, awak harus tahu posisi awak. Awak orang di pangkat atau orang di ujung. Nah, kalau sebagai orang Semando, tentu berbeda jauh mak rumah. Anan rumi, awak orang Semando di situ, mak rumah, yo peluang, itu nampak ya. Nah, itu nama membuat rumit orang. Kenapa? Kalau di dalam tata cara adat, kalau ada rumah gadang, dan sepakik budak maimbau, ya, itu yang laki-laki yang pulang atau menikah dengan wanita di rumah gadang itu duduknya di muka pintu kamarnya. Kenapa? Karena rumah tanggonya bilik itu saja tuh. Luar bilik itu tidak ada kewenangan. Tu makanya kalau bercerai nyo yang turun. Kenapa? Karena rumah gadang punya orang bersama. Makanya kecek orang Minang baabu dia teh itu kalau awak tinggal di rumah kaum. Tapi kalau lah dibawa bini keluar, diturunkan dari rumah gadang, awak bali tanah, ada bisa orang mengecekkan baabu teh tunggu itu. Jadi ada orang yang kadang terlalu kaku dalam beradat. Semando di Minangkabau baabu teh tunggu, ndak. Itu kalau awak pulang ke rumah Nempedusi, tentu yo. Kalau sempat singkek peruntungan, terjadi perceraian, ya awak nan turun. Baik itu rumah-rumah orang. Nah mungkin lainnya suruh pai. Nah, makanya awak pai. Nah, makanya laki-laki nan mengarati dengan iko, namu hanya membuat rumah di rumah pusako, di tanah pusako bininya. Bahkan itu, terjadi hal yang tak diinginkan lah qadarullah, awak pai turun, melokan saruang Sarawak saja nyo. Bahkan itu sebab rumah nawak buat tagak dia teh pusako kaum. Kalau kakari mana awak kecek mak rumah. Kalau nak ketujuh dia sultan sandal rumah tu dia tinggal tanahnya. Baca ron. Nah itu. Tapi sebagai laki-laki kan ada walaupun pandai saja. Lah tiba bermasalah baru kekan yang ia matu. Nah, karena itu sebaiknya sudah. Kalau kita mengerti duduk tagak persoalan, tidak akan terjadi seperti itu. Jadi kalau di rumah gadang beralik, di mana awak duduk? Membelakang ke pintu bilik awak. Nah, mak rumah awak, maduk ke awak tu. Maduk ke pintu bilik tadi. Kan panjang. Babari saja kamarnya. Hanya maduk. Kenapa menghadap dia? Untuk mencalik. So, dapur arah ke situ. Kamar-kamar kemenakannya maduk ke situnya nak mencari roman isi orang rumah gadang tu. Mana lagi duitnya gak nyaman, mai duitnya dan susah. Itu di sinan arifnya mamak. Mamak dulu ya. Mamak kini entahlah. Sehingga tahunya orang Semando tujuh wale karikan yang lah. Mungkin piti sedang tak ada. Dan itu galai gak lama mani galaknya. Aku lagi mungkin beruntung. Nah, begitu. Baik itu je nyu calik dapur. Dapur pintunya ke belakang itu. Berasuk dapur bantu. Tu makanya mamak tu ketika tiba di rumah gadang berkeliling, bukan tawaf kerajanya tu. Tapi untuk mencalik kondisi dan keadaan rumah pusakonya. Lain adonan jatuh atoknya, ledak adonan bocor. Itu kerja mamak dulu, makanya kelilingnya dulu sebelum sambil menunggu anak kemenakan dan padusi bersiap-siap pula menyambutnya di atas rumah. Kalau sampainya naik saja, bersuara kadang naik tak bertikuluk, naik tak berselendang berbagai macam. Makanya sebelum naik ke tangga rumah gadang,
mendehemnya 3 kali. Nah, di situlah nantua mengecek, mamak kau naik tu buat lagi yang ngecek. Itu dulu. Orang Minang gocok bernostalgia sekadang. Dulu. Nah, kalau dia menikah pula dengan kaum itu, maka kan posisinya bingungnya. Kamu melakang bilik atau kamu duduk bilik? Kalau menalik orang di sini bingungnya. Dia di ujung atau di pangkal. Nah, terjadilah kerumitan-kerumitan sosial karena itu dihindari oleh orang Minangkabau. Dan ulama ketika awal tidak pula memprotesnya. Kenapa? Memang menimbulkan masalah secara sosial dan ditambah dengan alasan apa? Alasan adanya subhat rada'ah. Nah, kita masuk yang kedua, penyebab mahram. Nah, tadi nasab kan? Nasab ke atas, ke samping, saudara bapak dan ibu, kemudian saudara kita, seibu sebapak, seibu atau sebapak, dan anak-anaknya. Jadi kemenakan sampai turun ke bawah dan kontan itu mahram. Nah, di anak saudara perempuan kita kan kemenakan kontan waktu mahram. Sampai ke cucu cicitnya kalau adanya juga mahram. Tetapi anak awak dengan anak saudara awak halal menikah. Baik anak awak na laki-laki, jo saudara anak saudara laki-laki awak, maupun anak awak yang perempuan dengan anak saudara laki-laki atau anak saudara perempuan halal. Nah, kemudian berikutnya ke bawah apa? Anak, cucu, cicit sampai ke bawah mahram. Nah, ini disebabkan karena alasan nasab namanya. Itu makanya nasab jangan diabaikan. Orang Minang jangan memakai juga istilah matrilineal saja. Kenapa? Karena matrilineal itu tidak dipakai oleh orang Minang. Mereka hanya membuat kekerabatan kaum atau suku yang berdasarkan tali rahim. Tapi mereka juga punya kekerabatan nasab, keturunan melalui tali nasab. Tali qarabah nasab. Jadi kedua-duanya. Kalau tidak ditegaskan Iko, kacau jadinya. Ayah mengacaukan. Yang pertama, kedudukan mahram jadi kabur. Yang kedua, kedudukan harta jadi tidak jale. Baik harta pusako tinggi itu diturunkan berdasarkan kekerabatan rahim atau kaum dan suku. Sedangkan harta pusako rendah diturunkan berdasarkan apa? Kekerabatan nasab. Jadi itu makanya hati-hati. Orang Minang tidak hanya menganut sistem matrilineal. Karena itu saya tidak setuju pakai istilah matrilineal itu. Itulah telonsong orang awak. Banyak yang telonsong karena itu. Tidak. Kita tidak mengambil garis keturunan melalui ibu. Kita hanya mengambil garis tali rahim sebagai apa? Sebagai perkauman atau suku. Sebagai limbago di dalam adat. Limbago itu artinya organisasi. Jadi organisasi yang dibentuk berdasarkan kekerabatan kaum tali rahim. Itu. Organisasi kan boleh kan? Dibuat aturan PDPRT aja. Organisasi yang diikutkan di situ berdasarkan aturannya adalah yang boleh jadi anggota karena sama-sama lulus dari sekolah itu. Dan siapa namanya itu? Alumni. Nah, kini ada organisasi dibentuk oleh adat perkauman, suku. Anggotanya siapa? Orang-orang yang ada tersambung tali rahimnya. Itu tidak matrilineal. Tersambung tali rahim. Sedangkan nasabnya tetap dipelihara. Sebab kalau tidak ada ikatan nasab ini dipelihara, ba'a menundukkan harta pusaka rendah. Siapa yang akan berhak mewarisi? Tentu anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Saudara laki-laki bisa menghabiskan seluruh harta yang tinggal.
Jadi nasab menjadi ketentuan. So, alasan mewarisi itu salah satunya adalah alasan qarabah nasabiyah, karena kekerabatan nasab. Jadi orang Minang memakai kedua-duanya. Satu tali nasab, yang satu tali rahim. Tali nasab disebut bako, tali rahim disebut suku, kaum. Gitu. Jadi jangan ada juga yang keliru. Saya lihat aneh-aneh, nyo membaca adik bersandi syarat bersandi kitabullah, tapi tidak nyo dudukkan adik jo syarat. Jadi kalau ada harta pusaka rendah diserahkan kepada orang yang bertali rahim dan diharamkan orang yang berhak sebagai ahli waris untuk mendapatkannya, apakah dengan alasan adat apapun, itu adalah kezaliman dan hukumnya haram. Perlu diingat itu. Ibu-ibu ecok tu. Karena ibu-ibu ko berpantang mana kalau anak laki-laki minta ratu bapaknya. Entah apa lo bekasan di menantu produksi entahlah apa. Orang Minang ecok model itu. Bercemburu-cemburuan di menantu produksi. Dan produksi model itu jo, jadian madu mintuonya. Itu penyebabnya tu. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kacau. Walaupun telah ada rumusan adat, tapi tidak terlaksana. Kalau meninggal anak laki-laki dahulu, datang anak laki-laki meminta. Kan lai ada peninggalan apa tu apa ya anak mbok kini kuah gale dak amu jalan apa susah anak adalah susah makan kuah sekolah yo lo. Kalau dijual peninggalan apa sete agilah jatah mu. Aberang tu ibu-ibu. Percuma yang laki-laki nak tahu orang Minang. Nah, apa lo urusannya dia itu? Tu haknya. Tahu orang Minang. Ang bawa ratu ngeang ke rumah orang jantan kok ambil-ambilan tu. Itu kezaliman itu, Bu. Itu hak dia. Dan diminta itu dah hak awak. Hak dia. Siapa yang memberikan hak itu? Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ibu bertahan dengan kondisi seperti itu, apakah ibu tadi berdosa? Iyo. Kenapa? Karena menghambat hak sampai kepada yang berhak. Dado awak mengecen pikilo ke mana kenang. Akan aneh tu. Bako ke mana kannya disuruh pikian pun. Tu anaknya dah awak pikian. Abedanya anaknya jo anak awak jo cucu awak dari anak produksi. Abedanya. Di Minang di situ kelirunya. Bagi label tu cucu rumah orang tu. Di situ kekeliruan tu yang harus diperbaiki. Supaya jawab memakan dan haram juga. Itu kan memakan yang haram jadinya. Ketika awak pasuk, hak dari anak laki-laki harus diserahkan ke kemenakannya atau ke saudara perempuannya, ndak rela. Halal atau haram? Haram. Tega awak magihkan ke anak produksi awak dan haram ke anak dari anaknya, cucu awak. Ini wanita Minangkabau mesti sadar tu. Sebab kasus na nambah terima banyak ibu-ibu kena jadi penghalang. Padahal setelah dipreso, harato ko bukanlah harato warisan dari kaumnya. Berarti statusnya bukan harato pusaka tinggi. Iko pencariannya suami istri. Oh banyak mananya dapat Allah yang menentukan. Itu makanya perpindahan harta itu intiqal ijbari kata ulama. Berpindah secara paksa. Tidak menuntut, tidak bersyarat persetujuan. Dah ada syarat persetujuan. Indak persetujuan orang nak meninggal, walau kau minta persetujuan ndak ada. Nah, indaklah persetujuan yang lain. Karena itu hak yang telah dia. Itu yang dikatakan oleh Nabi, innallaha qad a'ta likulli dhi haqqin haqq.
katanya. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang yang punya hak itu haknya. Siapa yang memberikan? Allah. Abang kau ibu-ibu mambe. Nah, jadi kasus banyak terjadi wanita. Kadang nampak yang ringan mereka hidup jo dan lain. Nah, sering tu begitu. Hidup jo dan lain langkah bagi-bagi ratu apaang. Nah akhirnya daripada bakete hati ranggai suruh sejalan laki-laki tadi. Setelah itu, ketika ibu tadi nak ada, harta tadi dikuasai oleh saudara perempuan yang keseluruhan. Halalkah itu? Tidak. Haram. Atau baalok kemanakan kedape kemanakan tu jora tu pusako dalam adek cuma dari tujuh anak dipangku kemanakan dibimbing kan itu pantunnya kalau paku kacang belimbing tempurung lenggang-lenggang. Nah, anak dipangku kemanakan dibimbing orang kampung. Nah, jo anak di pangku. Jo arato pencarian. Jo apa kemanakan dibimbing. Jo arato pusako. Jadi tidak boleh memaksakan itu. Nah, bagi siapa yang belum juga mau tunduk dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dengan alasan adat, berarti orang tu ndak baradek gitu. Sebab nan Minang itu adiknya basandi syarat. Jadi kecekkan beko balarian tu ndak berperasaan. Nyo raso jo pareso itu ndak boleh menantang syarat. Ndak boleh. Ada orang nan ndak tega membantai kambing. Dek jangan sampai dek ndak teganya kambing menjadi haram. Ndak. Kambing tetap halal. Inya urusan menyembelih atau tidak tega itu urusan lain. Jadi raso jo pareso itu dikabek dengan syariat. Sebagian kita masih saja bertahan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Nah itu terkait dengan mahram tadi ya. Jadi dengan kemanakan memang itu mahram. Tapi anak kita dengan anak saudara itu tidak mahram. Kemudian ke bawah adalah anak sampai cicit. Sampai ke bawah itu mahram. Itu disebabkan hubungan nasab. Kemudian alasan kedua, mahram itu terjalin karena hubungan radha'ah, sepersusuan. Sepersusuan. Berdasarkan kepada hadis Nabi, dan begitu juga di dalam Al-Quran, wa ummahat, dan ibu-ibu yang menyusukan mereka haram, termasuk saudara sepersusuan mereka yang masuk ke dalam keluarga itu. Jadi kalau si fulan menyusu dengan seorang ibu, maka anak ibu itu adalah saudara mereka semua. Tetapi saudara dari yang menyusu ini, karena tidak menyusu dengan ibu tadi, apakah masuk saudara? Tidak. Jadi misalnya, si A menyusu dengan seorang ibu. Si A ini punya saudara pula, B, C. Jadi yang masuk ke keluarga ibu tadi adalah si A saja. Kenapa? Si B dan si C tidak pernah menyusu dengan ibu itu. Tidak masuk saja dong. Paham kan? Nah, nanti hubungannya dengan saudara-saudara anak-anak dari ibu tadi itu sama dengan hubungannya dengan saudara kandung dia. Itu dikatakan hurrimat, diharamkan karena radha'ah, karena sepersusuan, sebagaimana diharamkan dikarenakan nasab. Itu alasan kedua terjadi mahram. Jadi hati-hati menyusukan anak orang. Nah, dengan catatan disusukan di masa penyusuan. Sebab itu air susu menjadi apa? Menjadi makanannya.
Tapi kalau umur 15 tahun ni susuan tak jadi mahramnya dah tu. Jadi masa penyusuan, yaitu di masa haulain 2 tahun tadi, di mana kata Nabi mafatakal an'a, yang menjadi sumber makanan bagi tubuh seorang bayi. Kemudian ada yang mensyaratkan kenyang, bukan hanya sekali saja sudah, artinya dia kenyang. Nah, dalam hal ini ada batasan yang mengatakan 7, ada 7 rada'at, ada 5 rada'at, 5 kali dia menyusu, menghisap dari susu itu. Nah, itu baru mengharamkan. Artinya karena sepersusuan. Kalau sah terjadi, maka berarti ada ikatan mahram terjalin. Nah, dahulu kenapa ulama tidak membatalkan, tidak mendorong orang menikah sesuku dahulu? Ada subhat ini. Karena orang serumah gadang dahulu saling susu menyusukan. Dan itu terjadi. Saya ada saudara sepersusuan saya. Itu anak ucu ambo. Kenapa? Karena orang tua saya pergi bekerja ke jorong sebelah, dan ketika tinggal disusukan oleh ucu ambo tu, kamba jamaah ambo, Marlini, Marlina, almarhumah keduanya meninggal. Nah, menyusu. Jadi saudara-saudara sepersusuan. Semuanya anak beliau. Nah, orang sesuku dahulu karena satu rumah gadang sering terjadi begitu. Padusinan rumah di kamar di ujung, pemantan nasi untuk suaminya keparak. Yang sedang beranak ketek, hanya titipkanlah ke padusinan rumah di pangka dan kamar di pangka. Anak dan talalok kau de mantan nasi kau dah dan tolong dangan-dangan teyo. Ayo ya, rupanya pas paim nangis. Diambilnya tuh, disusuannya supaya tanam. Nah, karena ada subhat sepersusuan, maka ulama dulu tidak mendorong orang nikah sesuku. Ada aspek itu. Karena dahulu orang alun mambo turun padusi banyak dari rumah gadang ke rumah gaduang. Masih tinggal. Sebab kamar rumah gadang itu beralih dari pangka tarui sampai ke pejuang. Menikah nanti ke kamarnya. Adiknya menikah dan kau pindah ke kamar berikutnya, dan baru di situ sampai berikutnya lah habis sadonyo, baru tiba dapur. Ya kan dahulu model itu orang bapak jadi ibu model itu. Awak nak mau ni kamar muko, nikah anak nan perusi nan tu, mundur awak ke kamar belakang, nah itu. Nikah lo cik lai, mundur lo lai, lah habis kamar dia anak perusi ke mawak lai, ke dapur gitu. Itu. Nah, jadi karena hubungan sepersusuan. Itu sebab yang kedua. Yang ketiga adalah karena apa? Hubungan pernikahan. Jadi pernikahan itu menyebabkan ada ikatan mahram terjalin. Mana itu? Nah, yang pertama adalah dengan mertua. Mertua terjalin. Semata akad dengan anaknya, jadilah langsung mertua mahram selamanya. Akad saja dulu, nantilah sekamar, baru akad nikah saja. Sah akad nikahnya pas pulang, ya kan? Waktu pulang dari kantor KUA sudah akad nikah, la qadarullah terjadi kecelakaan, meninggal yang istri tadi. Rupanya ibunya muda je lain, tak ada suami. Namin tua tadi. Dia ibu celik menantu nak jadi anak jawab selana, nak buat tu. Nah, tidak bisa. Kan alun ado bergaul, iyo alun ado semata akad dengan anak haram ibu. Selamanya. Itu haramnya muabbad abadi. Walaupun nanti bercerai, yang mertua tetap mahram selamanya. Itu makanya ada ulama mengecen, ada mantan mertua, mantan bini ada. Mantan istri ada, tapi mantan mertua, kenapa? Dia tetap mahram selamanya. Nah, ini berbeda sedikit kalau menikahi seorang wanita
yang punya anak. Yang punya anak, kalau anaknya baru menjadi mahram dengan syarat dukhul, ada bergaul, pergaulan suami istri, baru ibu, baru anak tiri itu menjadi haram. Tapi kalau terjadi kasus seperti tadi, baru saja menikah, tidak sempat bergaul, anak tiri belum lagi menjadi mahram. Sebab bersyarat di dalam Al-Quran, allati dakhaltum bihinna, wanita-wanita yang engkau gauli. Tapi berbeda kalau ibu tadi, semata akad dengan anak perempuan seseorang, ibunya langsung haram. Tapi kalau akad dengan seorang perempuan, anaknya baru menjadi haram kalau sudah digauli wanita tersebut. Terjadi hubungan suami istri yang sah. Mahram itu disebabkan apa? Karena pernikahan. Nah, termasuklah mahram karena pernikahan menantu. Semata akad anak kita dengan seorang wanita, akadnya sah. Semenjak itu, langsung wanita itu mahram. Karena itu tidak ada mantan menantu. Sebenarnya. Walaupun dia sudah berpisah dengan anak kita ini misalnya. Apakah wanita itu masih tetap mahram bagi kita? Tetap. Nah, itu semuanya mahram karena ada ikatan pernikahan. Bahasa kita sering sebut iparbisan namanya. Itu mahram yang seperti tadi, abadi sifatnya. Pernikahan juga melahirkan mahram lain, yaitu mahram yang sementara, tidak abadi. Siapa itu? Saudara istri yang perempuan. Mahram, tapi muakkad, sementara. Sementara apa? Sementara istri tadi, saudaranya berada di dalam ikatan pernikahan dengan kita. Kalau terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, maka saudara perempuannya tidak lagi mahram, halal. Itu dikatakan muakkad, sementara. Itu makanya acuk terjadi meninggal istrinya, gantian di adiknya, bukan dilapik namanya. Itu muakkad, sementara. Nah, termasuklah etek dan bibinya, itu sementara. Kalau menikah dengan seorang wanita, sementara wanita itu di dalam genggaman kita, maka eteknya, saudara perempuan ayahnya atau saudara perempuan ibunya, tidak boleh dinikahi, dijadikan sebagai istri kedua, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau ditakdirkan salah seorang mereka laki-laki, mereka tidak bisa saling menikah. Ya kan? Seorang wanita dengan eteknya, kalau eteknya itu laki-laki, boleh tak menikahi dia? Tidak boleh. Karena itu saudara ibunya, saudara bapaknya. Sama dengan saudara perempuan tadi. Haramnya muakkad, sementara. Nah, itu diantara syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami, bahwa dia halal menikahi perempuan tersebut. Tidak ada yang menghalanginya, baik karena berbeda agama, maupun karena apa? Karena mahram. Nah, termasuk juga MUI memfatwakan laki-laki tidak boleh menikahi wanita non-muslimah. MUI mengambil fatwa itu. Kenapa? Pertimbangannya, walaupun terjadi ikhtilaf dalam masalah laki-laki menikah dengan Nasrani atau Yahudi, tetapi MUI lebih kuat kepada mengharamkannya. Alasannya apa? Acok tukang pancing yang dilarian ikan. Nah, di samping ada fatwa lain yang juga mengharamkan, itu fatwa Ibnu Umar. Itu yang dirujuk. Jadi alasannya ada qaul sahabi yang menjelaskan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Kemudian berikutnya ada saddal lidzari'ah. Kemudian
Berikutnya adalah suami yang akan menikahi itu jelas dan tertentu orangnya. Tentu kalau bertiga anak laki-lakinya tak boleh dinikahkan dengan si anak ketujuh salah, tak bisa. Harus siapa yang akan menikahi yang jadi calon suami. Jadi muayyan. Kemudian berikutnya syarat yang ketiga, suami itu tidak dalam keadaan ihram. Sedang haji atau umrah sedang berihram. Karena seseorang yang sedang berihram, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh meminang. La yankihul muhrimu wa la yunkahu wa la yakhtubu. Itu kata Nabi SAW. Jadi jangan dalam keadaan berihram, baik umrah sedang berihram, cerita-cerita anak mulai awak petunang salah, meminang-minang, jangan dalam berihram. Kemudian supaya lebih sakral, sedang pakai pakaian ihram kau nikah, tidak boleh. Kenapa? Karena ada larangan dari Rasul SAW, seseorang dalam keadaan berihram tidak boleh menikah dan tidak dinikahkan. Nabi SAW pernah menikah ketika perjalanan umrah, beliau pernah, tetapi setelah ihram. Itu menikah dengan Maimunah bintil Haris, istri yang terakhir Nabi. Setelah itu Nabi tidak diizinkan lagi oleh Allah menikahi siapapun wanita. Jadi kalau dilihat hukum syariat, sebenarnya Nabi terbatas jumlah wanita yang boleh beliau nikahi. Terakhir Maimunah, setelah itu tidak boleh lagi. Nah, kalau bapak-bapak yang laki-laki ini bisa lebih dari Nabi. Cuma tidak boleh lebih dari 4 dalam satu ikatan sama-sama. Tapi kalau dia ceraikan 2, boleh tak diganti 2 lain? Boleh saja. Jadi baraklah menjadi nikah, jadi istri. Lah 6. Tapi tetap 4 yang dia pegang. Kemudian 6 itu cerai lo 2 lain. Ganti lo 2 lain. Jadi barak 8. Nah, kemudian sampai itu carian satu juga ganti sampai lain. Nah, jadi 2 balik kan. Kalau leka itu sekerajo gitu. Nah, tapi itu jangan dilepas begitu saja. Kenapa? Karena syariat memberi peringatan. Siapa yang memiliki istri lebih dari 1, walam ya'adil, tidak berlaku adil antara keduanya, datang di hari kiamat kelak wasyaqquhu, dan bagian badannya itu condong sebelah. Jadi bentuk orang stroke dari kiamat. Nah, kalau seperti itu tahu seorang hari kiamat, aiko babi ni banyak tu celiklah. Amanah lebih rancak menjago dan berhati-hati di dunia atau dipermalukan kelak di hadapan makhluk keseluruhan. Jadi betul, adakah sunnah Nabi? Iya. Dan Nabi SAW maknanya sunnah beliau melebihi menikah dari 1 orang. Tetapi bukan berarti beliau menyuruh siapa saja tanpa mempertimbangkan persyaratan dan kemampuan. Nah, ada begitu. Ada syarat, ada kemampuan. Kalau tidak, resikonya besar. Makanya Al-Quran mengatakan, kalau kamu, wa in khiftum, jika kamu khawatir, alla ta'dilu, alla tuqsitu fil yatam, tidak berlaku adil pada anak yatim, fankihu ma tawalakum, nikahilah yang baik-baik untuk kamu dari kalangan wanita, masna wa sulasa wa ruba', 2, 3 dan 4. Tapi kalau kamu tidak akan berlaku adil, alla ta'dilu fa wahidah, 1 saja. Tapi kan sekarang sebagian orang lupa mengkaji persyaratan dan kemampuan tadi. Yang terpikirnya menambah saja. Resikonya berbahaya. Ada yang datang, ya, ambo nak bini celai. Baku itu kan sunnah Nabi. Yo, macam. Solat tahajud lai.
Ayo kurang tu kan sunnah Nabi itu. Oh, kok sunnah babini saya nanti kana? Sunnah yang lain? Itu tidak adil memperlakukan sunnah namanya. Apalagi dengan tanggung jawab yang bisa jadi kemampuan untuk bertanggung jawab tidak seperti dahulu. Kita kan sering bernostalgia. Lihatlah laki-laki dulu. Dan dulu orang bisa berbini itu simpang. Kenapa? Dahulu ikatan kekeluargaan itu kuat. Mama bertanggung jawab. Kini enggak. Mama mana kau ngamian anak awak? Anaknya sekadang nak tekamian aja. Jadi laki-laki punya beban yang berat sekarang bertanggung jawab atas itu. Karena itu tidak semuanya. Ini yang perlu kita renung-renungkan. Bukan berarti kita menyetujui pula wanita yang terkadang menentang sunnah ini. Tidak boleh ditentang. Karena di balik syariat itu pasti ada hikmah. Tidak ada sesuatu yang buruk akan disyariatkan di dalam Islam. Cuma kadang hati kami tidak nerima. Itu tanda pedusi itu. Kalau lama nerima itu ragu waknya pedusi. Karakter wanita itu adalah pencemburu. Bahkan wanita dulu ada yang bercakap di muka Nabi. Senyum saja Nabi. Baik itu. Dosi. Nah, istri Nabi cemburu juga. Cuma kecemburuan itu tidak boleh melampaui batasnya sehingga akhirnya berhadap-hadapan dengan ketentuan syariat. Nah, cuma tentu kedua belah pihak harus menimbang apa yang menjadi pertimbangan. Tidak bisa ukurannya dulu. Dulu, pernah saya cerita di sini, ada orang yang lupa mantan bini. Di besar di pasar, di sapo di ibu kopak tadi ke. Dan sapo aja rasa-rasa kenal wak. Iyo, tapi wak bini udah kampek. Wah iyo. Dulu begitu. Ada orang yang tidak apa nama anaknya bagai. Imbaunya anak, si anu tu marilah. Tiba si kau, si anu mau angkat. Nama mama aja. Dulu. Ya kenapa dulu tidak jadi beban? Ya karena struktur sosial dahulu seperti itu. Malu seorang mama. Bahkan saya masih bertemu juga dulu cerita, ya. Seorang mama menasihati itu kemenakan dan menikah. Kau kalaulah bersuami, nah, bara nanti titik tampuang yo. Nah, jangan minta-minta lebih. Kalau kurang minta ke mama. Itu dulu. Kini apa yang diminta? Mama sudah cukup cinyong. Nah, jadi pertimbangannya yang harus lebih matang. Hukum tidak boleh berubah. Apakah ta'addud az-zawjat? Menikah lebih dari satu halal dalam syariat. Sampai hari kiamat tetap halal. Tetapi orang yang akan mempergunakan itu yang harus memperhatikan kemampuannya dan memperhatikan segala kemungkinannya. Nah, kita lanjutkan. Untuk istri juga demikian persyaratannya. Sekarang kita berbicara tentang rukun yang berikutnya, wali. Jadi kita sudah bicara tentang ijab dan qabul. Kita telah berbicara tentang syarat suami dan istri. Kemudian sekarang wali. Yang bersyaratkan ada wali dalam pernikahan itu adalah perempuan. Nah, ini yang harus kita jelaskan dahulu. Bagaimana kok kami bawali dan laki-laki tidak perlu bawali? Nah, kalau terdengar ada orang dan aktivis hak asasi perempuan, langsung saya nyelabel syariat Islam diskriminatif. Padahal dia tidak tahu duduk perkaranya. Nah, untuk memahami ini, perlu kita kaji dulu apa sebenarnya makna wali. Apa pengertian wilayah itu? Wilayah itulah jadi bahasa awak. Ulayat. Ulayat itu dari wilayah.
orang yang memiliki wilayah tadi disebut wali. Lah jadi bahasa awak pula, tuan wali kota, wali negari, termasuk wali murid. Nah, selama ini pengertian wali ini sering dipersempit sehingga yang hadir kalau sudah wali, yang hadir dalam pikiran orang banyak mendengar urusan keramat-keramat. Oh, ini wali itu, batu bisa tabang, berbagai macam. Apakah di dalam syariat wali itu identik dengan orang yang memiliki hal-hal yang aneh dan luar biasa? Tidak. Jadi saya berharap yang ikut mengaji jangan tercetak pula dalam pikiran kita bahwa wali-wali yang kemudian dinisbahkan kepada Allah, wali-wali Allah itu syaratnya atau kriterianya dia bisa yang aneh-aneh, jalan di hati air, 3 langkah bisa sampai di tempat. Nah, kalau model itu kini perlu mana wali kok mantan kaki tinggi. Kenapa jalan putih cik Jolawi 9 jam petang. Nah, itu. Jadi saya bukan berarti menolak karamah al-awliya. Karamatul awliya itu sabitah, kita akui ada. Tetapi mengidentikan dengan itu kewalian tersebut sehingga tercetak dalam pikiran umat seperti itu, ini membuat umat keliru dalam memahami makna dari wali. Kalau toh ada terjadi, kalau benar-benar wali itu maknanya adalah orang-orang yatawallallahu umurahu, orang-orang yang diurus, yang ditanggung Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjaganya, yang memeliharanya, yang mengurus segala urusannya. Kalau memang begitu, wali tersebut kalau memang sampai ke tingkat itu makna wali dalam makna khusus itu, dia tidak akan petantang petenteng menunjukkan ini pandai membuat nan aneh-aneh. Tidak akan. Nah, karena itu dia tidak menjadi alasan apapun kita untuk menspesialkan. Kini tidak sampailah meninggal pun, celiklah. Waduh, kubur wali di situ. Pas payah kesinan, tanda kubur wali. Kotak infak gadang di sampingnya. Nah, saya itu bercakap, lo memperabuikan hasil infak itu. Dan itu kan merendahkan nilai dari Islam. Jadi, nah karena itu perlu kita fahami betul apa makna wali tersebut. Nah, kalau kita lihat dari sisi bahasa, wali itu di dalam bahasa Arab datang setidaknya dalam 2 pengertian ke kata wali. Pengertian yang pertama al-mahabbah, kecintaan. Pengertian yang kedua an-nusrah, pembelaan dan pertolongan. Nah, kalau kita mau melihat makna itu, bisa dirujuk firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 56. Jadi makna dari wali adalah al-mahabbah wan nusrah. Apa bunyi ayatnya yang sudah bertemu? Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Wa may yatawallallah, kata tawalla sebenarnya kalau ada, saya sudah sampaikan ke Ustadz tadi untuk kita adakan lagi infokus, ada apa yang tidak ada
Oh, katanya layar. Kalau ada nanti yang berwakaf layar, bagus juga itu. Supaya ibu-ibu tidak bisa melihat. Kalau ayat Al-Quran kita bacakan, kan di situ ada kalimat yang menjadi gantungan ta'alluq. Di situ kita memahami dalilnya. Seperti ayat tadi. Wa may yatawallallaha. Dari kata mana kita paham? Dari yatawalla. Yatawalla itu satu akar kata dengan kata wali tadi. Nah, waliya, walla, tawalla, yatawalla, katanya. Akarnya sama, yaitu wilayah. Akar katanya apa? Wilayah. Jadi kalau kita terjemahkan ayat tadi, wa may yatawallallaha, siapa yang mewalikan Allah, apa maknanya di situ? Yatawalla di situ, yuhib, mencintai dan menolong, membela Allah dan Rasul dan orang-orang yang beriman. Jadi makna dari tawalla wilayah di sini adalah mahabbah dan nusrah, kecintaan dan pembelaan serta pertolongan. Jadi kalau dikatakan si fulan wali ya Wak, apa maknanya? Secara hakiki pada diri orang itu ada mahabbah kepada kita, ada kecintaan kepada kita, dan ada nusrah, semangat membela dan menolong kita. Itu makanya orang tua waktu wali waktu. Siapa orang tua nak sayangkan? Nah, kalau kita dihinakan, siapa dulu yang tersinggung? Nah, jadi itu makanya disebut wali. Nah, kenapa ada orang-orang yang saleh? Nah, kan di dalam Al-Quranul Karim, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 196. Inna waliyillah. Nah, alladhi inna waliyillah. Sesungguhnya waliku adalah Allah. Alladhi nazzala al-kitab. Surah Al-A'raf ayat 196. Inna waliyyi. Sesungguhnya waliku adalah Allah. Alladhi nazzala al-kitab. Yang telah menurunkan kitab. Wa huwa yatawalla. Wa huwa yatawalla. Dan dialah yatawalla salihin. Apa makna yatawalla dengan wali ada hubungan? Jadi kalau dikatakan si fulan wali, kalau dinisbahkan itu wali Allah, apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Allah Subhanahu wa taala yang suruh menolongnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nusrah, pertolongan dan pembelaan kepadanya. Nah, inilah yang dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man adali waliyan, hadis qudsi ya. Man adali waliyan, siapa saja yang memusuhi waliku, adzantuhu bil harb, aku umumkan dengan orang itu perang, kata Allah. Itu berhati-hatilah dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ulama saja. Tentu ulama dengan keilmuannya, dengan ketakwaannya. Nah, jelas kalau dia amalkan, tentu dia dekat dengan Allah. Nah, orang-orang yang seperti itu, kalau kita musuhi, siapa yang kita hadapi sebenarnya? Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan kepada hadis sahih dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah, apa kata Allah? Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai orang itu. Maka kalau kita lanjutkan hadis tadi,
Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Lihat dari mana ulama mendapatkan kata wali itu, wilayah itu maknanya mahabbah, kecintaan. Yang antaranya dari hadis ini. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku sangat cintai, paling cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan dia senantiasa hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnat tambahan sampai saya cinta kepadanya. Jadi mahabbah. Jadi inti wali itu maknanya adalah mahabbah. Dan inilah yang kita tidak bisa memberikan ukuran-ukuran lahiriah begitu saja. Kenapa? Karena kecintaan Allah kepada seorang hamba tidak bisa kita lihat hanya dengan ukuran-ukuran lahir. Belum tentu sorbannya menjadi simbol. Belum tentu jubahnya. Bisa jadi orang yang diam-diam saja lebih dicintai Allah SWT daripada orang yang pandai bicara ujung ke ujung. Bisa jadi orang yang berpakaian biasa saja lebih dicintai Allah dibandingkan orang yang pakai sorban, yang pakai jubah. Bisa jadi orang yang mungkin sedikit bisa berinfak, tapi dengan kemampuannya lebih dicintai Allah daripada orang yang banyak memberi tetapi dia ria bisa. Jelas. Jadi tidak bisa kita ukurannya dengan ukuran-ukuran penglihatan lahiriah kita semata. Nah karena itu pandangan kita kepada seorang mukmin itu hendaklah baik. Selama tidak muncul darinya hal-hal yang buruk, jangan diburuk sangkakan dia. Nah, makanya ada ungkapan, kalau kamu bisa memiliki alasan satu untuk memaafkan, memandang baik saudaramu, lebih baik kamu pakai itu dibandingkan kamu telah menemukan 1000 alasan untuk menjelekkannya. Kenapa? Karena hubungan seseorang dengan Allah Azza wa Jalla, siapa yang dicintainya, alun bocor le daftarnya kawak sampai kini dia. Nah. Jadi karena itu perlakukan orang sesuai dengan tuntunan syariat. Oh guru kita mungkin kita berhusnuzon itu wali juga, ya bolehlah. Tapi ada enggak syariat menyuruh kita harus datang kepadanya dengan membungkuk-bungkuk sampai mencium telapak kakinya? Tidak ada. Adakah syariat menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang sampai ke tingkat menyucikannya, berlebih-lebihan dalam menghormatinya? Tidak. Nabi SAW tidak mengizinkan para sahabat beliau menyanjung-nyanjung beliau melebihi dari qadar yang telah diberikan oleh Allah kepada beliau. La tutruni. Jangan kalian sanjung-sanjung, kalian puja-puja saya. Kama atratin nasara, sebagaimana orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Kenapa Nabi tidak mengizinkan itu? Sebab manusia kadang cenderung dia sejangka nyana seto dengan berbagai kepentingan. Karena itu para ulama hormati keilmuannya. Urusan bagaimana bermuamal dengannya, tuntunan syariat yang dipakai. Kondak, aduh ibu-ibu, pe salam jo ustaz. Pak tangan mongko, ndak salam cucunya. Ini bagaimana? Sudah jelas saja, ibu dengan ustaz itu tidak ada ikatan mahram apa-apa. Bagaimana dia akan memegang telapak tangan ibu dan berbagai macam? Karena ada hadis yang sampai kepadanya, daripada engkau menyentuh wanita yang tidak mahram, lebih baik engkau ditusuk dengan besi. Apakah tidak sampai semua itu? Jadi hormat kepada guru boleh, tetapi batas syariat harus dijaga. Jangan dilampaui itu. Hormati karena keilmuannya. Nah, saya makanya di antara yang
kurang nyaman saya sekarang dengan dakwah di ranah Minang ini. Sudah banyak pula yang menggeser-geser kembali. Padahal di Minangkabau itu salah satu pembaruannya itu. Kita tidak tempatkan ulama lagi melebihi dari batas yang dia berhak untuk itu. Kita hormati karena keilmuannya. Kita perlakukan dia dengan baik, iya. Kita tolong dakwahnya, iya. Tetapi tidak lagi sampai Tuk sebentar membuaya putih, kemudian Buya tadi cucu nyampu tangannya dalam tu minum dulu bagi. Nah, sampai kepada fanatik. Kalau ndak jo ustaz tu ndak ngaji, itu fanatik, itu ndak benar. Saya termasuk yang tidak suka. Semenjak turun berdakwah itu saya ingat jemaah. Jangan fanatik kepada seorang guru. Kenapa? Guru kita tidak nabi. Dia mungkin saja tersalah. Nah, karena itu kajinya kita dengarkan, kita fahami. Kalau ada yang ragu, kita tanyakan. Tidak ada kualat bertanya ke guru. Nah, itu yang perlu ditanamkan. Nah, di ranah Minang nilai itu yang dahulu semenjak dulu ditanamkan itu adalah satu pembaruan. Kalau dulu tidak. Buya-buya aku separuh-separuh dukun dahulu. Nah, barang hilang, ngadu juga Buya. Aja. Kalau kamu barang hilang, ngadu sudah ke polisi, lapor polisi. Ya. Nah, macam-macam saja. Jadi dibuat dia seperti orang pandai. Itu bukan keilmuan dia. Cari orang hilang itu reserse. Ini Minangkabau di situ keunggulannya dulu. Nah, sekarang ada yang mencoba membalik-balikkan ke belakang balik. Seolah-olah ulama ini ditempatkan pada posisi yang bukan menjadi keahlian dia, keilmuan dia. Nah, jadi kembalikan posisi ulama Minangkabau pada keilmuannya. Kenapa kita jadikan dia sebagai panutan kita? Karena dia ulama. Ulama apa? Ilmu. Kita bertanya akidah kepadanya, kita mendapat petunjuk fikih darinya, kita belajar ilmu akhlak kepadanya, kita belajar tafsir kepadanya, kita belajar hadis kepadanya, preso kehamilan, baik ke dokter kehamilan. Itu. Begitu hendaknya kita mengaji. Jadi dijelaskan. Nah, tetapi merendahkannya berhati-hati. Kenapa? Karena dengan ilmunya, dengan amalnya, dia orang-orang yang dekat dengan Allah, rajin beribadah, banyak zikir yang dia lakukan. Iya, itu adalah wasilah untuk orang mendekat kepada Allah. Dan kalau kita berhadapan memusuhi orang seperti itu, kita khawatirkan. Apa yang dikhawatirkan adalah al-harb, peperangan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita hadapi. So, kalau seseorang telah dicintai oleh Allah, kuntu sam'ah, kata Allah. Aku pendengaran alladhi yasma'u biha. Aku pendengaran yasma'u bihi, untuk dia mendengar. Aku basarah. Aku adalah penglihatan untuk dia melihat. Dan aku adalah pukulan yang dia pakai ketika dia memukul. Dan kaki untuk dia berjalan. Wa in sa'alani, kalau dia meminta kepada aku, la'utiyannah, tentu aku berikan permintaan. Jadi kalau mau kita datang kepada ulama, ya sudah, minta doa, ya minta doa. Tidak ada masalah. Nah, tetapi kalau seandainya dia ditempatkan melebihi dari qadar yang dia miliki, maka tentu hal seperti itu tidak lagi pada tempatnya. Nah, jadi apa makna wali? Wali itu mahabbah dan nusrah. Nah, sekarang bagaimana dengan wali di dalam pernikahan? Secara akar bahasa, wali dalam pernikahan tidak menjauh dari makna asal tadi. Yaitu orang-orang yang pada hakikatnya memiliki mahabbah dan nusrah, kecintaan dan pembelaan terhadap seorang wanita, yang diberikan hak oleh Allah untuk berlaku pernyataan atau perkataannya, dan berwenang untuk menjalankan tindakan dan tugas. Jadi kata wali nikah. Jadi jangan lupa,
bahwa yang pada hakikatnya adalah pada hakikatnya. Jadi kalau ada yang keluar dari itu nadir namanya, jarang itu. Kalau ada ndak apa ndak sayang ke anak, ado, tapi itu jarang. Nah, an-nadir kal ma'dum, yang jarang dipandang tidak ada itu. Dia ada seseorang pernah datang bertanya kepada saya, berkata begini, banyak kini kebetulan dia adalah hakim di pengadilan. Nah, banyak kini laki-laki nandak tanggung jawab ya. Tunggu kecen tentu yo Ustaz di pengadilan nanti bawa Ustaz itu bermasalah saja. Kalau dia tonan di luar pengadilan berapa banyaknya nilai bertanggung jawab. Jadi kita tidak mengambil hukum dengan yang. Nah, kadang kalaulah sampai dalam perseteruan itu, sayang kau bersuruh kan, nama orang bertakengka. Sama ibu-ibu, ya bapak kalau baca kak dadon tekan aja solamu. Buruk sesadon. Tanya kapak dadon dan elok, padahal berpuluh tahun masakannya dimakannya, ya kan? Baju yang dicuci dipakainya. Hati bola kebacarai dado cialah jangan nelok, itulah manusia. Betul juga. Berapa banyaknya ibu-ibu kalau lah banci je apa-apa dah tanggung dah nak nelok si laki gitu. Buruk sesadoi. Nah, kalau kondisi seperti itu jadikan ukuran, itu rumit itu. Tapi secara tabii, secara alami, secara fitrahnya orang tua cinta kepada anak-anak. Jadi kalau kita kaji kewalian itu diberikan disebabkan dua hal. Yang pertama karena mahabbah tadi, kecintaan. Yang kedua karena nusrah, karena pembelaan. Nah, kenapa diberikan kepada laki-laki? Bahkan kok kami tidak mempenuhi dan jadi wali. Yang pertama adalah karena karakter laki-laki yang memang bisa bangkit untuk mempertahankan dan membela hal itu. Walaupun ada laki-laki yang penusi lebih bagat dari laki-laki. Tetapi ketika karakter dasarnya itu, karena itu diberikan kepada laki. Yang kedua, laki-laki yang lebih lapang jalannya, langkahnya untuk mengkaji, menganalisa, mencari tahu madarah, mudarat dan bahaya yang akan menimpa kepada orang yang berada di bawah kewalian. Mungkinnya cari tahu. Kau dari ma kau, kalau jauhnya turutnya. Kalau diserahkan ini kepada wanita, maka membebani mereka di luar batas kemampuan mereka. Nah, jadi kewalian, jangan dikatakan ini adalah prestise. Nah, kekeliruan selama ini, kewalian dianggap prestise. Tidak. Kewalian itu tanggung jawab. Jadi kewalian itu sebenarnya apa? Tanggung jawab mengalah di perabuan. Sebenarnya kalau tahulah pejabat-pejabat kini bahwa jabatan itu tanggung jawab, dah berabui aja tu. Si anak berabui mencari beban kerajaan. Pusing dia. Ya contoh mau kini tak ada minta dah. Di sandangan pusing kini caronya. Sementara pe Jakarta bisa rapi. Pusing ya caronya. Nah. Rasul-rasul kemenulak wali. Nah, tapi kawan ngecian bertahan, cuba. Yang bercuba lah sampai talon, tak talon ke tangan jauh lagi. Jadi itu bukan prestisi, tetapi adalah tanggung jawab. Nah, kewalian juga tanggung jawab. Tanggung jawab nusrah, membela. Nah, karena itulah apa yang dimaksud wali nikah. Tadi jelaskan, wali nikah adalah orang-orang yang terjalin antara dia dengan seseorang ada kecintaan dan pembelaan, pertolongan, di mana dia diberikan hak oleh Allah, yunaffas qawlu, pernyataannya bisa menjadi apa? Menjadi pengikat atau menjadi suatu keputusan. Makanya aku nikahkan itu kaulnya munaffaz, punya makna secara hukum. Nah, atas
orang yang berada di dalam kewenangan dia. Itulah wali nikah. Nah, karena yang diberikan itu adalah tanggung jawab, tentu diberikan kepada orang yang punya potensi untuk memikul tanggung jawab itu. Nah, karena itu syariat memberikan syarat-syarat seseorang menjadi wali. Nanti kita tentukan apa syarat-syaratnya. So, tidak semua orang mentang-mentang bapaknya bisa menjadi syarat. Nah, hak dari mendapatkan kewalian itu yang juga merupakan tentu adalah kehormatan di samping tanggung jawab, tapi tanggung jawab yang lebih tinggi. Kehormatan diberikan kepada orang yang kepadanya nasab terkait. Jadi kalau tidak terkait nasab kepadanya, dia tidak mendapatkan tanggung jawab dan kehormatan kewalian. Itu makanya fatwa yang kuat, anak yang terlahir dari perbuatan zina, bapak biologisnya tidak sah menjadi walinya. Nah, kocok terjadi gini. Adonan malu mengungkap itu. Sehingga akhirnya melahirkan kekeliruan berkesinambungan. Estafet. Kenapa berkesinambungan? Dia dahulu menikah dengan wanita yang menjadi ibu sekarang. Itulah dulu bajak Jawi. Pernikahannya sudah bermasalah itu. Kenapa? Karena berada di area pertikaian ulama. Boleh tidak wanita dalam keadaan hamil dinikahkan? Ikhtilaf ulama. Di dalam mazhab Syafi'i boleh, karena tidak ada halangan. Tapi dalam pendapat lain, tidak boleh. Kenapa? Karena mencampurkan air yang halal dengan air yang kotor. Yang kedua, akan mengakibatkan kekaburan pada nasab. Nah, tapi yang aneh, ada fatwa begini. Dibolehkan menikah, tapi hindari dulu bergaul. Aku narumi fatwa. Alun dinikah selanya rompak apa gak? Ba'alo lah menikah. Nah, ada fatwa yang begitu. Nah, tetapi yang dipakai biasanya dinikahkan. Tapi dengan catatan bahwa anak tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya itu. Nah, ikonan rumit dan terjadi. Fatwa ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kenapa? Sianang berani datang ke catatan sipil mengecean. Layan nak wa atau ke bidan kok bina ko pak biasalah benibunya lain namu apa tadi. Kenapa? Anak zina itu kan dinasabkan pada ibunya. Mau tak bapak tadi sudah jaliknya mantan pai melayan? Jadi fatwa itu tidak berjalan. Nah, karena itu tidak sedikit hari ini orang-orang yang mengaku menjadi bapak secara nasab terhadap anak yang sebenarnya muasalnya adalah dari perbuatan zina. Nah, kalau kita merujuk kepada mazhab Syafi'i misalnya, bahwa bapak zina tidak menjadi wali. Kenapa? Karena kewalian di samping tanggung jawab juga kehormatan. Bagaimana memberikan kehormatan kepada orang yang durhaka, berdosa besar dengan perzinaan? Nah, sedangkan seorang wali mesti bersyarat dia adalah nasab yang terdekat. Itu yang jadi catatan penting. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah wali tersebut tidak berbeda agama.
tidak berbeda agama. Karena itu syaratnya harus Islam. Bapak yang kafir tidak bisa menikahkan anaknya yang muslimah. Apa dalilnya? Bagi ulama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 141. Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak menjadikan ada kewenangan bagi orang kafir atas orang-orang yang beriman. Jalannya tidak dijadikan oleh Allah. Orang kafir bisa memiliki kewenangan atas orang yang beriman. Nah. Jadi karena itu syarat seorang wali itu harus muslim. Jadi di samping dia nasab ke dia, kemudian berikutnya dia harus seagama muslim. Kemudian syarat berikutnya adalah al-adalah, adil. Apa makna adil? Yaitu orang yang menjaga dirinya dari perbuatan dosa besar, terhindar dari kabair, dan tidak sering terjatuh dalam perbuatan dosa kecil, as-saghair. Nah, karena itu yang laki-laki, mudah-mudahan itu salah satu yang menjadi penyebab pendorong untuk bertaubat kalau bergelimang dengan dosa besar. Anak lah gadang ju, awak kan jadi wali. Jangan korban lo pernikahan anak gara-gara di awak. Nah, bertaubatlah segera. Jangan ditunda-tunda juga. Kenapa? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Musnad beliau, apa kata Nabi? La nikaha illa biwaliyin mursyidin. Begitu bunyi hadisnya. Tidak ada nikah kecuali dengan wali yang mursyid. Apa makna al-mursyid? Kata Imam Syafi'i, al-adl, yang adil. Anan rumi'na kini bapak-bapak sebagian adon hendak sholat. Coba bayangkan bagaimana pernikahan anaknya, kedudukan. Meninggalkan sholat itu minal kabair, dosa besar itu. Dosa besar. Jadi jangan dianggap enteng. Sebab pemisah antara iman dengan kufur apa? Sholat. Jadi syarat kedua itu adalah. Adalah maknanya adal. Keadilan. Islam adil. Kemudian tadi adalah nasabnya. Nah kemudian tata urutannya harus terpenuhi. Tertib dalam perkara kewalian. Yang punya hak pertama adalah al-ab, bapak. Kemudian al-jad, bapak dari bapak atau kakek dari pihak bapak. Kakek dari pihak ibu tidak. Kakek dari pihak bapak. Kemudian saudara kandung. Kemudian saudara sebapak. Kemudian anak saudara kandung. Kemudian anak saudara sebapak. Kemudian paman. Paman itu artinya adalah saudara dari bapak. Kemudian paman kedua ya, paman kandung dari bapak keduanya, dari ibu tidak. Mama tidak bisa menjadi wali.
Itu makanya kalau nak didudukkan adik bahasa di syarat-syarat bahasa di kitabullah, orang Minang cok makan sumpah. Kan sebagian mama ada yang tak tahu iko. Ada yang kadang mengarihnya ke kemanakannya. Ada yang kalau itu menentuan dan tak kena naik ke rumah. Itu mama dan tak tahu jawabnya syarat. Urusan menikah dan berbagai macam keputusan akhirnya tak di awak dah. Itu ada pada bapaknya. Kenapa? Karena wilayah, kewenangan bapak itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kewenangan awak dia gi ada siap. Dia gi ada adik. Jadi kalaulah ketuju ke dek kemanakan awak, lah sesuai dek bapaknya, lah bayu pulonyo jo kemanakan awak je ibunya. Nah, kemudian kok kebenasihat sampaikan saja je. Diterimanya syukur keindahnya dan kemenangguang akibatnya. Api kan sajalah pagaran tagak lihat tu baru mamak dan sebenarnya. Tapi kalau nyolampaui lo kewenangan dari bapak dalam perkara ini, dia jangan menikahkan. Kalau balik aja kawak, banyak nah cerita mama nikah lah dia mak kau pandai, tak pandai wadah. Jadi harus difahami wilayah. Itu gunanya memahami kewalian tadi. Jadi yang menjadi wali adalah al-am. Am itu saudara bapak yang laki-laki. Baik yang kandung maupun yang sebapak. Setelah itu kasih alai ibnul am. Anak paman kandung. Kemudian ibnul am minal ab. Anak paman sebapak. Nah, dan begitulah seluruh asabah. Asabah itu jalur laki-laki yang berhak menghabisi harta kalau tersisa dalam hukum kewarisan. Itulah yang menjadi wali kita. Tapi itu tertib. Tak boleh kakak maju. Apa ada? Paman kontan ada. Yang kandung maju. Paman yang sebapak. Jangan. Tertib. Kalau terjadi hal seperti itu, maka nanti wali yang dekat memiliki hak protes namanya. Tapi jangan asal protes saja. Alasan memprotes itu, alasan untuk menyangkal itu harus benar menurut syariat. Oh berarti jadi wali ko beraja lo iyo. Indak mapa ijab kabul saja do. Nah assalamualaikum jadi wali kan mapa ijab kabul saja. Aku nikahkan anak aku dengan engkau ala apa lah bisa mbok. Belum tentu bisa le. So menjadi wali tidak sebatas hanya melafazkan ijab. Nah kemudian syarat berikutnya adalah baligh. Jadi tidak anak ketek dah. Harus baligh. Syarat selanjutnya berakal. Jangan orang kurang waras jadi wali. Kemudian selanjutnya syaratnya juga adalah tidak cacat pandangannya atau sesuatu yang bisa menghalang dia untuk mengetahui dan melihat siapa yang dia nikahkan dan siapa yang berakad dengannya. Kemudian syarat berikutnya tidak mahjur, tidak terhalang karena idiot atau kurang dalam kemampuan untuk memahami